Pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan akan terlaksana usai RUU IKN disahkan di paripurna DPR. Namun proses pemindahan harus berjalan dengan baik. Pembangunan ibu kota baru menjadi salah satu isu yang kini tengah hangat di masyarakat. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dinilai tergesa-gesa dalam proses pemutusannya. Tak hanya itu, proses penyusunan perancangannya pun dinilai tidak dilakukan dengan penerapan disiplin keilmuan yang ketat. Ikatan Arsitektur Indonesia dan berbagai ahli tata kota menyebut pembangunan IKN harus dilakukan secara multidisipliner. Pembangunan kota tak boleh hanya melibatkan para arsitek semata, namun juga ilmu lain seperti planologi. Tak hanya ilmu planologi, disiplin ilmu seperti perancangan kota, landscape kota, bahkan sosiologi juga harus menjadi unsur pertimbangan dalam mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi warga yang mendiaminya. Untuk itu, pembangunan suatu kota bukan hanya berbicara hasil bangunan saja, namun proses holistik yang melibatkan seluruh pihak dengan peran aktif akademisi, profesional, dan masyarakat setempat. Meski begitu, proses perancangan hingga eksekusi harus berada dalam satu koordinasi terpadu yang tidak dipengaruhi oleh aspek politis lainnya. Jadi sebenarnya proses prosedur itu ada, dan itu yang kita harapkan sebenarnya terjadi setelah adanya undang-undang ya. Karena Mas Iwan tadi siap-siap di belakang nih mengukur dari si Andi sampai nanti ke Mas Bugar sudah sebagus apa nih penurunan net zero-nya. Nah, harapan itu sebenarnya yang kita mau tunjukkan bahwa kota itu bukan hanya sebuah produk, tapi juga sebuah proses. Mengkotakan suatu wilayah ada sebuah proses kolektivitas, bukan hanya kami profesional, tapi juga masyarakat yang sudah tinggal di situ, entah masyarakat adat, entah masyarakat desa yang akan menjadi urban harus menjadi bagian aktif dari proses perencanaan. Kalau mau cepat bisa saja, tetapi tetap prosedurnya harus dieksekusi. Yang penting jangan terburu-buru kalau menurut saya. Iya. Sehingga nanti Mas Bugar dengan gambar-gambar bangunannya dia sudah tahu, oh Om Bar sudah mengasih tahu gini loh, zoning code-nya ya. Saya sudah bilang, Bar, kita narasinya mau negara maritim nih gitu ya, terbesar di dunia, kegiatan ini gitu. Jadi kesinambungan itu hanya akan terjadi kalau ada satu dapur perencanaan. Pembangunan ibu kota negara baru menjadi momentum emas dan titik sejarah baru bagi peradaban di Indonesia. Momentum dan titik balik sejarah ini pun harus dimanfaatkan dengan baik agar pembangunan IKN tak menjadi kisah gagal, melainkan dapat menjadikan inspirasi serta referensi bagi generasi Indonesia selanjutnya dalam pembangunan sebuah kota masa depan. Agar hal itu terlaksana, pembangunan harus dilakukan berdasarkan disiplin keilmuan yang ketat, serta mengikuti standar profesional yang diterapkan dalam pembangunan sebuah kota. Tentu ini adalah sebuah momen yang sangat berharga, menjadi sebuah titik sejarah yang seharusnya bisa menjadi referensi dari semua proses perencanaan berikutnya gitu. Nah, untuk itu maka idealnya memang tadi semuanya serba mengikuti kaidah, tata cara, standar, prosedur, dan sebagainya. Sehingga ketika sebagian nanti bekerja atau melaksanakan tugas sebagai perencana di berbagai skala, baik yang skalanya nasional maupun sampai ke daerah begitu, ada referensi yang clear bahwa perencanaan itu seperti ini, bahwa peraturan itu dibuat untuk diikuti, untuk ditaati. Jadi jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di daerah misalnya harus dengan sangat ketat diminta mengikuti standar. Jika terlaksana, pembangunan IKN akan menjadi inspirasi bagi paradigma pembangunan kota masa depan Indonesia. Untuk itu, proses pembangunan harus dilakukan secara teliti agar kelak memberi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Renat Christian, Berita 1, Jakarta.